Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Lantas? Ketemu kembali bersama saya Ibtu Yulistiana dalam acara Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Sobat Lantas, Lebaran sudah di depan mata. Dan isu yang paling mendekati Lebaran adalah terkait harga pokok. Dan saat ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Hasan Twasikal SHMM, Kepala Bidang Perdagangan di Sperindak Kabupaten Malang. Dan satu lagi adalah Bapak Bagus, beliau adalah Ketua Paguyuban Pedagang Unit Pasar Singosari. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Pak Bagus, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bicara boleh buka masker karena kita udah vaksin ya Pak ya? Siap. Kita udah lengkap ya? Betul sudah. sekali. Sudah booster juga. Saya mau ke Pak Bagus dulu deh. Ya. Pak Bagus, kita tahu bahwa mendekati Lebaran ini kan yang paling ribet biasanya ibu-ibu nih Pak. Ya. Kan? Ribetnya kenapa? Karena udah harus mempersiapkan sembako lah, apapun ya, makanan buat Lebaran. Nah, biasanya mendekati Lebaran ini ada beberapa kenaikan harga pokok nih Pak di pasar. Kalau di pasar sendiri untuk wilayah Kabupaten Malang bagaimana Pak gambarannya Pak Bagus? Untuk di Kabupaten Malang khususnya di unit Singosari, semenjak waktu itu ada HET yang 14 itu, minyak goreng Okay. itu ininya langka, nggak ada di pasaran, nggak ada. Begitu dilepas dengan harga pasar muncul semua, tapi ya itu ada harganya yang 2 liternya sampai mencapai 55.000 gitu. Ada HET-nya berapa Pak? HET-nya kalau dulu kan HET-nya 14, tapi kalau 14.000. sekarang kurang tahu kalau HET-nya perasaan nggak ada penetapan kalau sekarang dilepas ke mekanisme pasar. Mekanisme pasar, Ya. adanya seperti itu ya Pak ya. Nah itu satu contoh, teman di luar konteks yang misalnya harga pokok, yang lain pun sebenarnya naik juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan hari Lebaran itu ada yang baju segala macam dari keluhan sesama pedagang itu naik semua. Jadi istilahnya setiap bulan itu naik, setiap bulan lagi naik lagi Itu gitu. yang naik sembako atau apa saja Pak? Itu hampir semua. Semuanya. Tidak hanya sembako. Jadi contohnya kalau di saya itu ininya taplak ya. Taplak itu kalau saya kula itu naik, terus saya telepon lagi udah mau habis, ini naik lagi gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita juga susah ininya jualnya itu juga yang itu terpaksa. Pak Gitu. Bagus dari distributor ngambilnya. Saya kan dari distributor, saya kan pengecer, jadi ngambilnya paling kalau misalnya taplak itu 10 roll gitu-gitu. Oh, kalau Pak Bagus mungkin taplak baju-baju Ya. gitu ya Pak ya. Kalau baju sih enggak, saya taplak kosmetik, tapi kosmetik juga gitu. Jadi untuk kosmetik dari produsen yang ternama, saya nggak usah sebutkan namanya itu, sebelum itu sudah ada kenaikan. Begitu ditetapkan PPN 11% naik lagi. Nah, kosmetik aja naik ya Pak ya. Naik. Ini Lebaran mau cantik-cantik, mau dandan. Ya makanya jadi sebetulnya tidak hanya harga pokok yang jadi problem masyarakat di kita ini, ya hampir semua kebutuhan, baik yang itu primer maupun yang sekunder itu naik semua. Gitu Jadi tidak hanya yang tadi karena dipicu minyak, tapi juga yang dipicu dengan kenaikan PPN 11%. Oke, PPN 11. Terus untuk sembako yang lain seperti biasanya kalau Lebaran itu kan orang nyarinya daging ya Pak ya. Ya. Daging kemudian telur Ya. itu juga mengalami kenaikan biasanya. Ya, kalau barang-barang komoditas seperti itu kan dia istilahnya musim ya. Jadi dia kalau musim orang lagi butuh semua, lagi Inginnya permintaan tinggi ya, Pak, permintaan ya. tinggi, otomatis dia harga naik. Oh, Tapi begitu dia landai, nggak ada misalnya orang bikin selamatan segala macam, otomatis turun. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Hasan. Siap. Pak Hasan, kalau mendekati Lebaran beberapa harga tuh naik gitu ya. Bahkan dibilang Pak Bagus tadi banyak yang naik gitu. Itu sebenarnya normal nggak sih Pak? Baik. Jadi untuk harga-harga di pasar ini ada barang-barang yang kita atur tata niaganya, HET-nya. Ada barang-barang yang di luar tata niaga itu kita serahkan ke mekanisme pasar seperti Pak Bagus sampaikan tadi. Untuk menjelang Lebaran memang harga-harga ini agak kenaikan, cuma belum signifikan Mbak. Jadi kecuali ada 3 komoditi yang memang kita lihat itu agak naik mendekati 10%.
3 komoditi ini apa saja Pak? Komoditi itu untuk bulan Maret sampai bulan April ini, dari 7 Maret sampai tanggal 14 Maret kemarin, sesuai pantauan kami di 34 pasar yang ada di Kabupaten Malang, itu ada 3 komoditi yang mengalami kenaikan, yaitu bawang putih, terus minyak goreng, sama gula. Jadi yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah minyak goreng dan gula. Itu juga mengalami kenaikan, dan bawang putih. Kalau bawang putih kita ini kan impor. Oh, oke, impor ya Pak. Untuk harga-harga ini, kalau beras nggak begitu kenaikan, hanya 0, sekian persen. Kalau untuk 3 komoditi tadi memang mendekati 10%. Jadi harga utamanya kayak minyak goreng. Ini minyak goreng saat ini itu seperti Pak Bagus sampaikan tadi, sudah dikembalikan ke mekanisme pasar, memang benar. Dulu sebelum tanggal 1 Maret itu ada Permendak 11 2022 itu mengatur tentang HET minyak goreng satu harga. Setelah itu Permendak nomor 3 2022, muncul Permendak 11 2022 lagi untuk 3 harga tadi. Jadi 3 harga itu kaitannya dengan minyak goreng kemasan premium, terus kemasan sederhana, dan minyak goreng curah. Oke. Sekarang untuk dua kemasan ini, yang premium dan curah sudah dihapus oleh pemerintah. Yang dulunya 14.000 itu sekarang menjadi 25 sampai 26. Ini yang premium atau Yang premium. Premium. Itu yang karena gak diatur oleh pemerintah lagi. Dulu memang minyak goreng ini dikatakan ya kelangkaan. Karena distribusi ini agak macet. Jadi distribusi dari produsen ke distributor itu agak macet. Begitu juga dari distributor kepada pengecer. Dari produsen ke distributor itu dibatasi pengirimannya. Bukan jumlahnya ya Pak? Pengirimannya dan jumlahnya. Oke. Jadi jumlahnya tadi, contoh dari produsen ke distributor biasanya itu 100 karton, contoh ya. Itu saat itu dikirim hanya 50 karton, berarti 50%. Kenapa dibatasi Pak? Itu dari produsennya. Itu dengan sendirinya dari produsen ke pengecer juga kan dikurangi tadi. Dari distributor ke pengecer ini kan dibagi seluruh kabupaten. 34 pasar. Ada sendirinya kuota ini yang biasa didapat oleh pengecer, biasanya 10 karton dibatasi jadi 5 karton untuk jangka waktu 2 hari. Akhirnya di situ ada kelangkaan. Di situ kalau petugas tim Satgas Pangan cek ada, tapi barangnya sudah habis. Jadi akhirnya harga ini yang dimainkan oleh teman-teman. Akhirnya dengan adanya pengumuman pemerintah bahwa minyak goreng ini sudah diserahkan ke mekanisme pasar, bermunculan minyak goreng tadi. Awalnya kelangkaan, jadi jumlahnya banyak muncul. Itu terlepas dari itu, sekarang pemerintah cuma hanya mengatur tentang minyak goreng curah yang saat ini hanya didistribusikan oleh distributor. Jadi distributor yang ada di Kabupaten Malang itu ada 3 yang menyalurkan ini. Satu di Gondang-Gigi, satu di Pakis, satu di Karangploso. Ini saat ini yang menyalurkan minyak goreng curah. Untuk pedagang-pedagang ini agak kesulitan. Karena dari distributor kepada pedagang itu ada persyaratan. Persyaratan ini pedagang itu harus mempunyai kelengkapan perizinan. Salah satunya adalah NIB dan SIU. NIB dan NPWP. Karena ini diatur oleh pemerintah. Karena laporannya sekarang itu lewat SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Goreng, yang langsung dipantau oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kita nggak bisa sembarang menyalurkan minyak goreng ini karena peruntukannya untuk masyarakat, untuk usaha mikro, dan untuk IKM. Jadi dari distributor tuh nggak bisa langsung ke semua pengecer pedagang gitu ya Pak? Harus dengan ketentuan. Harus ada ketentuan tadi.
Nah, itu pun teman-teman di pasar itu harga juga akan diatur oleh pemerintah. HET sekarang itu minyak goreng curah itu per liternya 14.000 sesuai HET-nya. Untuk per kilonya 15.500. Kalau teman-teman pedagang misalnya ngambil dari distributor, berarti untuk liter ini 1 liter kena 13.000. Berarti dia harus jual 14.000 sesuai HET. Kalau per kilo itu terima dari distributor itu 14.400. Dia akan menjualnya 15.500. Ada selisih keuntungan 1.100. Itu untuk keuntungan pedagang. Oke. Nah, nyatanya di pasar ini tidak ada. Bahkan kelangkaan untuk minyak goreng curah karena persyaratan tadi nggak dipenuhi. Betul. Jadi akhirnya distributor sekarang dia menyalurkan kepada masyarakat yang sekitar itu. Oh, terhambatnya karena Terhambatnya itu karena ya akhirnya antrean panjang sekali. Oke. Nah itu yang kondisi saat ini. Gitu. Padahal sebenarnya untuk stok sendiri ya aman ya Ada. Pak ya sebenarnya ya. Banyak stoknya. Bukan karena tidak ada stok sebenarnya ya Pak ya. Banyak stoknya. Betul. Bahkan kita sekarang stok untuk minyak goreng curah itu satu hari satu distributor 36 ton pengirimannya. Itu satu hari itu di 3 masing-masing distributor. Tergantung armadanya, tankinya tadi. Jadi distribusi ini lancar, cuma itu tadi ya akhirnya kepada masyarakat ini ya dia antre tadi karena pedagang nggak bisa menjual itu tadi. Karena harus ada persyaratan Harus yang ada dipenuhi. persyaratan Kalau tadi. masyarakat yang langsung ke distributor berarti pembeliannya dengan jumlah yang dibatasi ya Pak. Ya dibatasi tadi Oke. sesuai kebutuhannya. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Bagus. Ada nggak Pak, sudah mulai ada nggak keresahan-keresahan para pembeli konsumen ini terkait kenaikan harga sembako atau banyak kenaikan harga yang lain? Kalau itu berupa keresahan sih saya kira nggak sampai segitu. Cuman kadang ya ke pengalaman di toko saya sendiri orang itu ya istilahnya balik, istilahnya mikir dulu, oh kok sekarang segini gitu, jadi menunda pembeliannya seperti itu Pak. Jadi yang yang berimbas itu seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Yang itu pengalaman dari toko saya sendiri. Jadi karena memang tidak hanya sembako yang naik ya. Jadi ya itu tadi kok sekarang harganya segini ya wes nanti dulu aja gitu. Pending dulu ya seperti itu. Jadi cuman kalau nanti kalau yang berupa memang bahan pokok itu memang bisa ya istilahnya bisa menimbulkan keresahan dan bisa berbahaya istilahnya bagi ketahanan negara lah gitu. Iya, karena memang sembako ya udah nggak ada pilihan lain, Ya, tetap makanya. dicari Ya, ya Pak ya. ya begitu. Baik. Kalau dari teman-teman pedagang sendiri bagaimana Pak? Apakah ada kesepakatan untuk mereka berbuat ya sesuai rule-nya begitu, dalam arti ya udah harganya sekian ya kita harus keluarkan harga sekian, misalkan kita ngambil dari distributor sekian gitu, ya kita ngambil untungnya maksimal marginnya sekian gitu. Ada seperti itu? Memang seperti itu. Jadi kalau yang dari teman-teman saya itu yang ngeluh loh. Wah, kan saya yang ini ngeluh. Wah, aku kalau kulaan lagi itu naik lagi. Oh, nggak hanya sampean, saya juga gitu. Jadi baju, jilbab itu juga seperti itu. Terus barang-barang yang untuk masuk kebutuhan tapi berupa misalnya barang elektronik yang kayak rice cooker gitu, kompor itu juga gitu sama. Tapi barang elektronik naiknya pun juga naik udah gitu ya? iya naik juga. Iya. Karena itu juga mungkin ya terkait PPN tadi, PPN 11% tadi. Jadi dari 10% jadi 11%. Kenaikannya mulai kapan PPN itu? Kira-kira mungkin sudah sekitar semingguan ini. Jadi saya langsung dari sales itu langsung diberitahu meskipun saya belum order, ini udah naik karena ada PPN 11% gitu. Ya itu. Jadi dulunya 10. Jadi istilahnya kenaikannya 1% sih sebetulnya. Cuman ya itu nggak tahu kok jadi berantai ininya. Ya apa dampaknya? Iya Pak. Bisa dipastikan nggak Pak kalau antara pedagang misalkan Pak Singosari dengan pedagang Panjen misalkan harganya mungkin kurang lebih sama seperti itu? Karena dalam Paguyuban Kabupaten Malang sendiri kan ada beberapa unit nih, ya kan? Ya, kalau yang sudah ditangani distributor yang besar, otomatis dia kan punya armada bisa menjangkau sampai yang bahkan mungkin sampai yang dekat pantai selatan sana, itu insya Allah harganya sama. Cuman kalau yang belum terjangkau oleh sales, dia berarti harus kulaan ke Kota Malang gitu ya. Dia kan tergantung pada transport juga. Ya, kosnya akhirnya itu seperti itu. Betul. Baik, Pak Hasan, Siap. apa saja yang bisa kita lakukan mungkin untuk mengkontrol supaya harga ini
ya Pak, kalaupun tidak stabil sama persis itu, tapi setidaknya lonjakannya tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan itu bagaimana Pak? Baik, ya upaya-upaya kami dalam rangka untuk mengantisipasi kenaikan harga itu dari dinas sendiri, itu salah satunya adalah pasar lebaran kemarin. Jadi pasar lebaran tingkat kabupaten kebetulan kami laksanakan di Kecamatan Tajinan. Itu pada tanggal 23 dan 24 dua hari yang langsung dikunjungi oleh Pak Bupati. Untuk pasar lebaran ini kami utamakan untuk penjualan sembako-sembako. Jadi sembako ini penjualan dengan harga disubsidi oleh distributor, istilahnya CSR dari distributor. Ada dari Disperindak sendiri. Contoh kayak minyak goreng. Minyak goreng dengan harga yang premium di pasar itu 25.000, kami jual 20.000. Jadi ada subsidi 5.000. Ini rebutan ini. Oh begitu ya. Ini subsidi dari Dinas Perindak. Sedangkan gula dan lain-lainnya dari produsen sendiri. Jadi kalau minyak goreng kemarin kami jual dengan harganya 20.000, itu 2,5 ton itu laris sekali. Artinya mereka berebutan. Yang dulunya beli 14.000 terus langsung harga naik 26, 25, 26 kan sangat tinggi. Kami jual 20 aja itu sudah selisih 5.000, itu kan senang masyarakatnya. Begitu juga gula. Gula sekarang kan dipasarkan sekitar 14.000. Dijual oleh produsennya sendiri itu 12.000. Jadi dalam hal ini Kebun Agung dan Krebet. Jadi share-nya dari mereka masing-masing 2 ton. Nah, itu kemarin berebutan. Sedangkan barang-barang yang kebutuhan lainnya seperti susu, sirup, dan lain-lain untuk kebutuhan berlebaran lah, itu dengan harga pabrikan dan masih disubsidi oleh teman-teman supplier. Artinya ini untuk menarik para pembeli dan itu kita bisa menekan harga. Terus yang kedua kita monitor harga rutin baik itu lewat Siska Perbapo maupun Siar Kepo yang kita umumkan. Begitu juga kita umumkan lewat 2 media, baik itu lewat Memorandum Arema dan New Malang Post. Itu yang kita sampaikan. Kalau untuk 2 media ini tiap hari Selasa dan Jumat, karena kita laporkan hari Senin dan Kamis harga itu. Baik. Kalau untuk di Siska Perbapo di provinsi tiap hari, itu hanya 4 pasar penentu harga di Kabupaten Malang, yaitu Pasar Lawang, Singosari, Karangploso, Kepanjen, dan Turen. Ini harga-harga ini kita lewat Siska Perbapo itu kita umumkan setiap hari, batasnya jam 12 sudah bisa dilihat lewat HP Android. Tinggal ketik Siska Perbapo, harga muncul semua. Nah ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengecek harga. Di situ bisa lihat pasar-pasar mana yang dituju. Bahkan untuk seluruh Jawa Timur itu sudah lewat. Masyarakat bisa mengakses. Bisa mengakses di situ. Tinggal ketik Siska Perbapo itu muncul. Di HP Android. Bisa jadi patokan dong Pak. Nah, itu bisa jadi patokan. Jadi harga ini untuk 5 pasar yang penentu harga di kabupaten itu tiap hari diumumkan. Bahkan itu pemerintah maupun pihak swasta juga bisa lihat. Itu sembako ya Pak? Itu sembako. Jadi sembako dan barang penting lainnya. Jadi setiap saat, setiap hari kita bisa lihat di harga di situ. Nah, untuk memudahkan untuk antisipasi kenaikan harga tadi. Bahkan kami juga ya tim Satgas Pangan, Disperindak dengan tim Satgas Pangan melakukan rapat koordinasi terus. Kemarin kita juga ikut Zoom meeting juga di Polres dengan Pak Kapolri maupun Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Setelah rapat Zoom meeting kita tindak lanjuti lagi Disperindak dengan tim Satgas Pangan untuk minyak goreng curah. Karena minyak goreng curah ini diatur oleh pemerintah. Nah, itu kita tetap melakukan rapat terus. Ini upaya-upaya ini untuk kita menekan angka kenaikan harga.
Karena minyak goreng ini sangat dibutuhkan oleh mak-mak yang ada di rumah ini. Betul sekali. Nah, itu. Begitu juga gula. Gula ini kan sangat dibutuhkan sekali. Karena HET di Permendaknya sendiri itu masih 12.500. Namun ada surat edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ke retail modern bisa dijual 3.500 untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Jadi itu upaya-upaya kami untuk menekan kenaikan harga. Kalau komoditi-komoditi yang diatur oleh pemerintah seperti beras, minyak goreng curah, beras tadi, kalau kenaikan lebih dari HET itu harus ada operasi pasar. Harus ada operasi pasar. Harus ada. Nah, contoh kalau misalnya kayak Lombok ya sekarang dibutuhkan oleh mak-mak, ya kita nggak bisa operasi pasar karena Lombok ini bertahannya 3 hari. Ya siapapun distributor maupun pedagang manapun nggak bisa operasi pasar, kan rugi nanti. Iya Pak. Ya jadi ini ya karena Lombok naik itu karena juga termasuk cuaca. Betul. Kalau sekarang musim hujan, dengan sendirinya ya harga Lombok ini akan naik. Ya kita kembali ke hukum pasar lah. Apabila barang kosong, dengan sendirinya harga itu naik. Betul. Ya Permintaan itu permintaan. Jadi itu upaya-upaya kami untuk meminimalisir kenaikan harga. Baik. Kemudian Pak Bagus mungkin bisa menyampaikan di sini apa sih mungkin yang dikeluhkan oleh para pedagang misalkan terkait kenaikan harga atau apapun itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau mungkin yang kayak bukan diatur oleh misalnya bukan bahan pokok sih, ya kita harus mau nggak mau mengikuti mekanisme pasar. Cuman yang diatur seperti bahan pokok tadi yang seperti yang diungkapkan oleh Bapak dari dinas tadi, ya harusnya juga ada penindakannya. Kalau misalnya ternyata di Android segini loh, di toko kok segini kok nggak sama gitu kan gitu. Jadi harus memang betul-betul harus ada bersama kok jual yang lebih mahal dari itu kan ya gitu. Jadi dan itu tidak bisa oleh sesama pedagang kan nggak enak. Kita kan sesama pedagang itu harus ada yang istilahnya yang institusi yang berwenang untuk itu, bukan diinikan oleh sesama pedagang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat harga apa tadi gula di Android segini, ternyata di toko itu kok segini, kesannya kok segini, kok nggak ada ya yang sama. Nah itu makanya itu harus ada itu, jadi ada penindakannya dan itu juga yang punya wewenang untuk itu ya seperti itu. Kalau dilaporkan ke Satgas Pangan bisa ditindaklanjuti seperti itu Pak? Bisa. Jadi ini kan tim Satgas Pangan ini kan dari OPD terkait juga dari Polres. Jadi tim Satgas Pangan ini untuk memantau harga-harga juga di pasar. Semua harga yang diatur oleh pemerintah melebihi HET itu tugasnya tim Satgas Pangan. Oke. Nah, jadi sudah ada, kita itu sudah punya rambu-rambu. Baik. Karena tim Satgas Pangan ini langsung kita menindak. Kita menindak, nanti waktu prosesnya kami dari Disperindak dipakai untuk saksi ahli. Ya. Sesuai dengan undang-undang. Jadi sanksinya itu, bagi pedagangnya seperti sanksi saat ini masih administratif. Karena pedagang-pedagang yang menjual di atas HET, ya izinnya kita peringati dulu, kemudian kita akan bekukan perizinannya. Kalau sudah langsung di pengadilan, ya nanti ada putusan pengadilan. Oke. Pak Bagus, dengan kenaikan beberapa harga bahan pokok ataupun mungkin harga yang lain itu, ada nggak penurunan daya beli masyarakat kita? Banyak sekali. Jadi ini sebenarnya terjadi semenjak awal pandemi. Jadi kalau boleh dikatakan di pasar tradisional itu waktu panen itu adalah masa menjelang Lebaran ini. Itu sudah dua lebaran kemarin itu turun drastis. Nah sekarang ketika mulai pandemi menjadi endemi, kita ditimpa oleh itu tadi kelangkaan minyak goreng, terus itu tadi PPN 11%. Jadi itu tadi. Jadi otomatis ya itu tadi seperti saya katakan di pembeli saya banyak yang pending. Jadi ya nggak dulu saya segitu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kok naiknya banyak sekali ya. Saya bilang loh, ini naiknya beberapa kali memang. Begitu saya kulaan itu naik, besoknya kulaan lagi naik lagi. Seperti itu, jadi seperti itu. Dan itu juga dialami oleh beberapa pedagang yang lain. Katanya loh, nggak sampai entok itu semua kok gitu. Iya. Ya. Jadi
Meskipun saya bukan penjual ini ya bahan pokoknya, tapi itu paling nggak kan, Pak, iya jadi istilahnya ya itu turun. Kalau dulu katanya banyak yang kalau saya lihat dari lasan-lasan ya dari sesama pedagang kalau pas lagi sore, kalau dulu itu ya di jalan ini sudah nggak bisa lewat, sekarang bisa buat berlari gitu. Ya, seperti itu laki-laki. Iya, Pak, ya, iya. Ya. Biasanya kalau udah menjelang lebaran begini seminggu aja pasar kan udah penuh. Ya. Nah, sebetulnya momen yang saat ini ketika semua udah vaksin, bahkan yang booster sudah hampir semua, itu harusnya momen untuk pasar tradisional kembali bangkit. Cuman sepertinya belum, karena itu tadi kemasukan masalah-masalah yang lain tadi. Tapi merangkak ya, Pak ya. Ya, saya seperti itu. Baik, Pak Hasan, Ya. bicara soal arus mudik nih ya, Pak ya. Ya. Wilayah kita merupakan jalur yang menjadi tujuan destinasi ya bagi orang ke Kota Batu, ke Kota Malang, dan wilayah Kabupaten Malang adalah jalur-jalur yang dilalui seperti itu. Misalkan nih kayak wilayah Singosari, kemudian juga di Lawang, ada di Sumber Pucuk kan ada pasar-pasar tumpah tuh Pak. Beberapa biasanya jam-jam tertentu ya atau waktu-waktu tertentu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk paling tidak pasar tumpah ini tidak mengganggu lah Pak. Ya kan arus mudik, arus balik ini kan tentunya volume kendaraan meningkat begitu. Dan dari kepolisian sendiri sudah menghimbau, tetapi mungkin upaya hasilnya mungkin belum maksimal. Siap. Mungkin dari Disperindak sendiri yang dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai ada kemacetan yang disebabkan oleh pasar tumpah ini apa Pak? Jadi dari Disperindak sendiri, ya kami nanti berkoordinasi dengan Dishub karena yang di bahu jalan maupun di trotoar ini pedagang-pedagang kaki lima. Oke. Kalau pedagang-pedagang yang ada di pasar kan sudah menetap, Karena mereka nggak punya ini ya Pak ya? nggak punya tempat kan istilahnya. Jadi pedagang ini berpindah-pindah. Kalau saya katakan bahwa kebanyakan pedagang PKL dan pedagang musiman ya ini yang biasa momen-momen begini yang mereka pergunakan untuk menjual di pinggir jalan tadi. Khususnya di Lawang, Singosari, Karangploso, Sumber Pucuk, itu yang harus kita koordinasi dengan Dishub. Jadi biar pedagang-pedagang ini nggak jual sampai di bahu jalan tadi. Nah, mengganggu akhirnya kan arus mudik ini kan terganggu. Ya dikatakan pasar tumpah tadi. Iya Pak. Nah kalau ini kan sampai di jalan berarti kan mengganggu arus mudik ini. Itu yang kami nanti berkoordinasi dengan Dishub untuk menertibkan pedagang-pedagang ini. Nah, kami sendiri pun di pasar ini seharusnya kami kan mengatur yang pedagang di pasar. Betul yang benar. Nah, yang di luar ini kan kita harus koordinasi dengan Dishub. Oke. Berarti Kira-kira itu. bukan ranahnya Disperindak ya kalau Ya. sudah di luar lingkup pasar ini Kalau gitu ya saya Pak ya? katakan memang itulah artinya nanti saya bilang ranah kita bersama lah. Ya, oke. Ah. Ya. Jadi memang harus bersama-sama Iya. mencari solusi Siap, seperti ini gitu. ya Pak ya. Baik, karena waktunya terbatas Bapak mohon izin mungkin dari Pak Bagus dulu bisa menyampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait kenaikan harga pokok atau beberapa harga lainnya, menyikapinya bagaimana gitu. Jadi mungkin ini hal yang biasa, tetapi setidaknya kan ini kebutuhan kita gitu. Meskipun daya beli mungkin sudah mulai menurun seperti itu, Pak Bagus. Kalau dari saya ya yang cuma satu kata, berhemat gitu aja. Berhemat, ya, Pak, ya. berhemat terus kemudian lebih memanage kembali pengeluarannya segala macam seperti itu. Ya. Tapi biar ibu-ibu di rumah lega Pak, minyak goreng aman kan Pak ya? Aman, Aman. tinggal ininya. Jadi kayaknya ibu-ibu juga harus pinter-pinter mengolah Ya, masakan ini Pak. karena saya lihat sekarang hampir di semua lapak ada. Kalau dulu zaman ditetapkan harga 14, mau cari sampai jauh-jauh juga nggak ada. Nah, itu bahkan di semi modern seperti Alfa, Indomaret pun kosong semua. ininya. Yang ada malah yang itu ikan dorang yang 74.000 Betul, gitu. 74.000 2 liter itu gitu. Sempat 90.000 itu Pak. Iya. Oke. Kemudian Pak Hasan sendiri bagaimana Pak mungkin statementnya? Kalau kami yang mengimbau kepada masyarakat khususnya mama ini tidak perlu khawatir. Nggak usah panik ya Pak Nggak ya? usah panik buying. Jadi nggak usah panik karena stok yang ada di Kabupaten Malang mencukupi 3 bulan ke depan. Berarti stok ini kalau melimpah masyarakat nggak perlu panik. Itu dia sendirinya stok kita tersedia.
harga pun juga terjangkau tadi. Meskipun permintaannya banyak, tapi Stok kita aman. ya? 3 bulan ke depan cukup, aman istilah kita. Jadi mama nggak perlu panik. Jadi Semua lebaran tersedia. bisa goreng ya Pak ya? Bisa. Itu untuk pesan kami kepada masyarakat, nggak usah panik. Nggak usah panik. Siap. Baik, terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Bagus sudah meluangkan waktunya hadir di tempat saya. Mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan ke masyarakat, ke Sobat Lantas bermanfaat ya Pak ya. Yang penting adalah ibu-ibu jangan panik. Panik ya itu aja. Minyak goreng kita aman. Aman. Kata kuncinya jangan panik. Baik Pak, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Baik Sobat Lalu Lintas, demikian informasi yang bisa kami sajikan dari narasumber kami, semoga bermanfaat. Dan sebelum kami akhiri, saya punya satu buah pantun untuk Sobat Lantas. Naik kereta sama doi ke Jakarta, sampai Jakarta di Mangga masak pohon. Salam kasih untuk semua Sobat Lantas yang menonton. Terima kasih sekali lagi, saya itu Yuliana, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.